الشافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد على الورى رتبة ومفاع يا ربي صل على محمد. Ustaz, suami saya sudah meninggal. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa simma dakhalahu. Amalan apa yang bisa buat bertemu sama suami saya di akhirat? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Kalau memang kau cinta kepada almarhum suamimu itu, maka kau akan bersama dengan dia. Tapi hati saya Pak Ustadz yang sudah kehilangan ini, bagaimana cara mengobatinya? Wasta'inu bis sabri was salah. Banyak-banyak salat Setelah itu apa lagi? Kirimkan untuk dia Al-Fatihah. Untuk suamiku Al-Fatihah. Al-Fatihah sedikit kali Pak Ustaz. Yasin dikit kali Pak Ustaz. Sekhatam Quran. Sekhatam dikit kali Pak Ustaz. 2 kali khatam. Banyak tuh Pak Ustaz. Cukup lah. 3, sedekah. Besok beli nasi bungkus, pergi ke panti yatim. Pak yatim, berapa anak yatim di sini? Ada 100 orang. Nih saya bawakan nasi bungkus. Semuanya? Enggak, 2 bungkus saja. Niat untuk almarhum suamiku anak yatim, kasih masukkan ke amplop 20.000, 30.000, 50.000. Sekolah yang rajin-rajin ya, untuk almarhum suamiku. Sampai yang keempat, maka banyak-banyak bersedekah semen, pasir, kerikil. Nampak masjid perlu bangunan, pembebasan tanah, saya nyumbang 5 sak semen untuk almarhum suamiku. Sampai Ustaz, kalau saya nikah lagi gimana? Bagus, calonnya banyak yang soleh-soleh di sini. IJJI, Ikatan Janda-Janda Indonesia. Suami pertama saya cinta, ya. Suami yang kedua saya cinta, ya. Nanti di akhirat saya sama yang mana? Dibahas Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Yang paling berakhlak, yang paling sopan santun, itulah yang akan bersama dengan engkau dalam surga nanti insyaallah. Amin. Ya Rabbal. Jadi jangan takut, yang suami sudah meninggal takut dia nikah lagi, nggak apa-apa. Itu cara bapak yang mau mendekati janda. Ditusuk ke kepala kamu dengan pasak dari besi lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Hadis Tabrani, li ayyut'ina ala rasi ahadikum bimikhyatin minan nar. Ditusukkan ke kepala kamu paku besi dari neraka lebih baik min antamus sayada mura'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Saya sudah berapa kali diulurkan anak-anak gadis ditarakan, Ustaz. Kalau anak gadis yang ulurkan, tapi kalau nenek-nenek sehat makcik, sehat mak, sehat bu, boleh. Ini sekarang banyak kalau nenek-nenek. Kalau anak gadis pas ditanya, oh bapak ulur, murid saya. Jangan sampai. Cuman kadang kalau saya diundang di kantor dinas, BUMN, kantor segala macam, berikut ini mari kita bersilaturahim salam dengan Ustaz. Saya sudah siap-siap. Dipegang sini. Astagfirullah. Kena juga Ustaz. Bahasanya astagfirullah. Jangan sentuh tangan perempuan. Tak tahan engkau neraka jahanam. Kalau cowok ingin coba-coba, cobalah. Persoalannya Pak Ustaz, di tempat kerja saya banyak wanitanya. Meskipun saya sudah berusaha menghindar, tapi tetap saja mereka menyentuh saya. Apakah saya berdosa? Hai wanita-wanita, siapa yang Ustaz tunjuk? Kamera. Hai wanita-wanita yang juga mesti menyentuh laki-laki yang sudah hijrah, sudah taubat. Ingat, kalian hidup tak akan lama. Hai kalian wanita-wanita yang tidak menjaga kehormatan dirinya, kalian adalah bunga yang sedang mekar harum semerbak. Nanti lama-lama kalian akan layu, kuning dan lain. Sekarang kalian cantik, sekarang kalian mekar, sekarang kalian harum. Lama-lama kalian akan layu dan mati. Ingat, jaga kehormatan kalian. Like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam.
Sebelumnya kami ucapkan uhibbuka fillah, ahabbakallahu fima ahbabtani. Uhibbaka fillah artinya aku cinta kepada engkau karena Allah. Saya balas ucapannya ahabbakallahu fima ahbabtani. Allah lebih mencintaimu sebagaimana cintamu kepadaku. Yang mengucapkan ini sesama laki-laki, jangan anak gadis orang. Nanti jumpa anak gadis, uhibbuki fillah, datang bapaknya kelopak. Bagaimana hukumnya menyelenggarakan acara atas nama tasakuran, tapi mengundang artis dangdut yang buka aurat, mengatasnamakan tasakuran. Tasakurannya baik dari ayat la in syakartum la azidannakum. Cara bersyukur pada Allah dengan berzikir, cara bersyukur pada Allah dengan tabligh akbar, cara bersyukur pada Allah dengan manggil Habib Syekh, cara bersyukur pada Allah dengan memanggil Ustadz Arifin Ilham, cara bersyukur kepada Allah dengan mengundang nasyid. Silakan. Saya kalau cuma zikir malas lah Pak Ustadz. Saya mau ngundangnya grup salawat, bagus. Grup salawat Habib Syekh Syakir Mania. Ah nggak mau lah Pak Ustadz, orang-orang tua semua. Saya maunya anak muda. Bagus, apa salahnya? Tapi begitu kau undang artis ke atas, naiklah artis pakai rok setengah tiang, lututnya hitam bekudis, tapi karena kaos kakinya putih, nampak putih, yang di bawah atu-atu, atu-atu yang masa lalunya sangat kelam, sudah tua, bini lisut, balik ke rumah menangis. Disitulah dia nengok artis. Akhirnya banyaklah pulang dari situ membeli obat kuat. Dimakan itu obat kuat, jantung tidak kuat, sama macam kap 70 diisi minyak pesawat meletup, mati. Siapa yang nanggung dosanya? Anak-anak muda bernafsu lalu berzina, orang-orang tua makan obat kuat mati di tengah jalan. Siapa yang nanggung dosanya? Yang mengadakan tasyakuran. Bertobatlah, berhentilah. La ta'murun nabil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Berhentilah membuat mungkar. Yang sudah ngaji jangan lagi buat keyboard tunggal pesta anak. Ting 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 ting. Jatuh bangun aku mengejarmu. Makanya saya berapa kali undangan tidak datang, sampai hati Ustaz ya, tega Ustaz ya, anak kami waktu mau nikah Ustaz nggak datang. Saya sudah datang, kenapa Ustaz nggak masuk? Pas saya mau masuk kalian sambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mendengarmu. Daripada saya jatuh, bagus saya pulang. Kenapa Ustaz nggak masuk ke dalam? Saya sudah mau masuk ke dalam, saya lihat dari luar ternyata artisnya pakai rok pendek. Kenapa Ustaz nggak masuk? Selalu saya masuk, mata saya ngelihat, jamaah nggak ngelihat dia, jamaah ngelihat mata saya. Mereka rekam streaming, Ustaz sedang ngelihat. Ini kan saya pulang. Mengatasnamakan tasyakuran tapi mengantar sesajen ke laut Pak Ustaz. Jadi manusia, makhluk ini ada dua. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jin wan nas. Mana yang lebih tua? Kita apa jin? Jin. Ada jin yang menguasai hutan, ada jin yang menguasai tanah, ada jin yang menguasai laut. Jin yang menguasai tanah itu namanya tukang pakang. Jin yang menguasai laut namanya hantu laut. Itu yang dipanggil, hai hantu segala hantu, setan segala setan, datang. Inilah, maka kita disuruh meminta ampun kepada Allah. La ilaha illallah. Maka jangan minta kepada setan, kepada hantu. Apa beda setan sama hantu? Genderuwo, sundel bolong, susah ngesot Pak Ustaz. Nama komunitasnya jin. Jin yang baik namanya jin Islam. Jin yang jahat namanya jin kafir. Jin kafir ini lain tempat, lain daerah, lain namanya. Kalau di Eropa namanya Dracula. Kalau di Medan namanya begu ganjang. Ganjang itu tinggi, hantu tinggi. Kalau pendek gundul namanya tuyul. Kalau jin itu mengikuti kita, waktu saya lahir dia ikut, saya makan dia ikut, saya minum saya ikut, saya ke kamar dia ikut, saya tidur dia ikut. Namanya jin korin. Apa namanya?
Jin korin yang mengikuti kita kemana-mana. Nanti saya mati, jin korin saya hidup. Jin korin namanya. Tapi ada jin yang tidak mengikuti orang. Dia di warung-warung kopi, di pokok-pokok kayu, itu namanya jin non-job. Gak jelas kerjanya. Kasihan juga kita nengok jin. Itulah yang gangguan. Ini jin. Maka ada jin yang di laut tadi menahan ikan. Jadi kalau dia diberi sajian, dilepaskannya ikan. Maka ulama-ulama dulu melawan jin itu dengan zikir. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Saya kebetulan tinggal di Riau daratan, bukan yang di kepulauan. Jadi tidak ada di tempat saya tradisi hanyut laut, tak ada. Tapi untuk mengasih makan jin di hutan ada. Jadi sebelum tanam padi, tanam sawah, itu membuka hutan, maka digali tanah, kepala kambing masuk ke dalam. Potong kepala kambing masuk ke dalam. Batang ulama, mufti kerajaan Melayu Islam Siak Sri Indrapura. Tapi dia caranya nggak marah-marah. Ulama dulu itu lembut. Dia nggak mengatakan setan, haram, haram. Nah, dia tanya, ini untuk apa? Ini untuk ngasih jin kepala kambing untuk jin Pak Kiai. Oh jangan. Jadi nanti kalau setannya ngamuk, kasih darah aja. Darah kambing, kasih kepalanya untuk saya. Oke, sampai sekarang kalau undangan kenduri kepala kambing kasih sama ustaz. Jinnya nggak marah, jinnya dizikirkan. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mendengar la ilaha illallah, lari setan, tunggang langgang lintang pukang. Makanya kalau suara azan dikumandangkan, ada mikrofon di atas. Ada toa, ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Kenapa anjing melolong mendengar azan? Karena ketika suara itu dikumandangkan, setan lari semua. Oh, jadi anjing bisa melihat setan? Bisa. Saya ingin lihat bosan. Apa pakai mata anjing? Jadi dengan cara itu, makanya bertakbir, berazan orang di dalam hutan, Allah lari. Makanya kepala-kepala kambing di tempat kami tak ada lagi masuk ke dalam tanah, sudah masuk ke kuali semua. Pak Ustadz, bagaimana sikap kita dengan orang tua yang tidak mau sholat? Biarpun sudah ditegur tetap tidak juga melaksanakan. Yang tidak sholat itu 3, saudaraku. Yang pertama, anak kecil sampai akil balik. Yang kedua, orang yang belum akil balik. Yang kedua, orang tidur sampai bangun. Yang ketiga, orang gila. Orang tuamu itu kira-kira masuk yang mana? Anak kecil tak mungkin. Seandainya dia anak kecil tak mungkin dia punya anak. Pasti dia sudah akil balik. Bangun tidur. Oh, dia sudah bangun sudah. Tak mungkin tidur. Mungkin yang ketiga dia itu. Wah, kasar sekali Ustaz. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja. Hai orang-orang tua, mestinya engkau yang menyuruh anakmu, engkau yang mengajak dia sholat, engkau yang menunjukkan jilbabnya. Tapi ternyata engkau yang membiarkan dia tidak sholat, bahkan engkau pun tidak sholat. Ingat, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, hai para ayah, hai para bapak, hai para abang, hai para datuk, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istri dan anakmu, nara, dari api neraka. Engkau yang mestinya menjaga, malah anakmu sudah tobat, anakmu sudah hijrah, kau pula tidak. Bertobatlah hai orang tua, bertobatlah. Kita doakan mudah-mudahan bapak-bapak, ayah-ayah, emak-emak, ibu-ibu, datuk-datuk, kakek-kakek yang belum juga sholat, yang sudah di liang kubur, yang sudah diintai-intai malaikat maut, mudah-mudahan sebelum mati mereka tobat nasuha, insyaallah. Amin. Saya heran dari tadi, kenapa jamaah yang di dalam ini tidak melihat saya? Rupanya mereka dipasang layar di depan. Semuanya lihat ke sana. Kedua kali saya tengok. Kenapa nggak kemari? Rupanya mereka layar. Masya Allah. Mudah-mudahan jamaah yang melihat layar juga mendapatkan rahmat dan kebaikan. Pengajian 60 menit sudah. Menjawab pertanyaan 35 menit. 5 menit lagi berdoa. Maka lengkap malam ini kita pengajian selama 100 menit. Allahu Akbar. Ala hadhihi